Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Salah satu dari kenikmatan yang paling sering kita rasakan adalah kita diberikan oleh Allah nikmat lahir dalam keadaan berislam, dan alhamdulillah dengan adanya kita diawali atau kita berada dalam keislaman itu, saat ini kita naik level, mudah-mudahan kita termasuk yang beriman. Nikmat Islam, nikmat iman itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang khusus, tidak diberikan kepada orang-orang yang kafirnya. Alhamdulillah, itu nikmat terbesar. Sekalipun kita punya kekayaan sebesar gunung, kalau kita tidak punya iman, kita tidak berarti dalam kehidupan di dunia ini. Sebagaimana Fir'aun yang memiliki segalanya. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah nikmat Islam, iman. Alhamdulillah kita saat ini juga dalam keadaan kesehatan. Juga bersyukur kepada Allah, kita semua pada saat ini berada di Ma'had Tahfidz Al-Azhar, mengutip hadis Nabi SAW. Kita bersyukur bahwa kita berada di sini adalah ciri bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah akan bagi kebaikan, maka Allah akan memudahkan dia untuk memahami agama, dan kita berada di lingkungan ilmu, lingkungan Al-Qur'an. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan Ma'had Tahfidz Al-Azhar, kita juga haturkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di pagi ini kita masuk ke program alumni menyapa kedua, yang sebelumnya kita sudah laksanakan alumni menyapa pertama di Ciamis bersama angkatan kedua Ustaz Saiful Rizal. Insyaallah pada alumni menyapa ini kita akan mendengarkan kisah dari alumni Ma'had Tahfidz Al-Azhar angkatan kelima. Mungkin dari teman-teman sudah sering melihat beliau ya, Ustaz Dimas. Kita akan mendengarkan, mudah-mudahan dari perjalanan beliau selama mulai sebelum mengenal Ma'had dan sampai saat ini kita bisa mendapatkan pelajaran, bertambahnya keimanan kita, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Nah, langsung saja kita akan dengarkan. Dimulai dari sesi pertama, yaitu mengenal perjalanan hidup beliau. Ada 5 sesi. Yang pertama kita sesi mengenal perjalanan hidup dulu. Bisa diceritakan sedikit perjalanan Ustadz sebelum belajar di Ma'had Tahfidz Al-Azhar, atau mau perkenalan dulu, silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dimas ya. Mungkin antum semua sering lihat saya mengajar di sini di SDIT Al-Azhar sudah hampir 8 tahun. Sebelumnya juga saya sama seperti antum belajar dulu di Ma'had Tahfidz untuk menghafalkan Al-Quran, belajar di durus ilmiah seperti itu.
ya, menghafal Al-Quran sehari-hari. Sebelum masuk ke Mahatahfidz Al-Azhar ini, beberapa waktu ya sebelumnya saya itu bekerja di perusahaan, di restoran gitu. Dan sebelum di restoran juga saya bekerja di sebuah perusahaan ban, pabrik yang membuat ban seperti ban-ban Aspira seperti itu. Jadi sebetulnya sebelum saya menghafal Quran itu basic saya bukan bukan penuntut ilmu di pesantren, bukan lulusan pesantren, bukan juga anak kiai, bukan, ya. Pokoknya tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran intinya. Bayangkan ya, jauh sebelum itu sebenarnya di tingkat SD saya juga pernah pesantren di SD. Cuman pesantrennya tidak lama, tidak sampai setahun saya keluar di sana. Di sana juga belajar Al-Qurannya, tapi namanya SD kan tidak serius, tidak seserius seumuran antum sekarang gini, seumuran kita kayak gini ya. Jadi nggak ada keseriusan di sana gitu. Belajarlah di sana, tapi karena lihat lingkungan yang menurut saya waktu itu masih kecil, terlalu beban mental juga, ya akhirnya keluar dari sana. Yang membuat saya tidak lagi, kalau ketika keluar dari sana itu membuat saya tidak tertarik lagi dengan yang namanya agama tentang Al-Quran gitu. Jadi karena masih kecil, pemahamannya belum begitu luas, saya menganggap bahwa hidup ini kalau dikaitkan dengan agama ya palingan sholat doang sih, gitu aja udah beres gitu ya. Ya, jadi tidak tahu dan tidak mengerti, tidak memahami gitu bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini dengan dikaitkan dengan agama itu seperti apa. Dan akhirnya saya sekolah, lulus dari SMK, langsung kerja beberapa tahun ya. Kerja ya, di pikiran saya hidup itu ya apalagi kalau selain kerja harus nyari uang ya, betul nggak? Nyari uang ya, nyari penghidupan, nikah, punya anak, udah selesai gitu aja sih. Tapi qadarullah di akhir perjalanan hidup saya ketika bekerja di sebuah restoran ya, yang uniknya nih ya, sedikit kisah. Di tempat saya bekerja itu sebenarnya saya bekerja dengan sangat baik, tidak pernah punya masalah sedikit pun ya. Mungkin ada masalah sedikit lah, wajar, tapi bukan termasuk orang yang tidak baik dalam bekerja. Namun qadarullah ya, qadarullah ada satu kesalahan saya ketika bekerja di situ yang membuat saya juga kaget, yang sehari-hari tidak pernah saya mempunyai kesalahan, tiba-tiba muncul kesalahan itu. Seperti contoh misalkan di restoran itu kan harus menjaga produk dengan sangat baik. Seperti sayuran tidak boleh ada yang rusak, tidak boleh ada yang busuk, harus segera dibuang, dipisahkan, tidak boleh ada di tempat. Itu sehari-hari saya sudah dilakukan seperti itu. Tapi tiba-tiba qadarullah ada satu produk yang busuk, sayuran yang busuk, sehingga membuat salah satu kru dari kantor, staf kantor yang melihatnya, membuat mereka marah ya. Dan akhirnya disitulah permasalahan terjadi. Dan akhirnya saya dipanggil ke kantor besoknya, dipanggil dan akhirnya saya dikeluarkan ya, dengan perasaan kaget juga. Kaget kok tiba-tiba saya keluar gitu, padahal saya nggak pernah melakukan kesalahan. Sekalinya melakukan kesalahan tiba-tiba dikeluarkan ya. Dengan kejadian itu membuat hati saya sangat hancur, terpuruk, sedih.
Saya sampai menangis di motor. Saya pakai helm, nggak kelihatan sama orang, tapi saya menangis di jalan. Karena hidup lagi berat-beratnya, lagi butuh-butuhnya, perekonomian sedang terpuruk, nenek sedang sakit parah, ya, sedang membutuhkan uang. Tiba-tiba saya harus keluar. Saya harus keluar dari sana. Alhasil saya pulang ke rumah tidak bilang kepada siapapun kalau saya keluar, ya. Saya tidak bilang kepada siapapun saya dipecat. Saya tidak mau orang-orang di sekitar saya, orang tua, terutama nenek yang sedang sakit, ketika mendengar hal itu jadi lebih parah gitu penyakitnya. Akhirnya saya tidak bicara sama siapapun. Besoknya saya pergi dari rumah. Saya bilang mau kerja lagi, padahal nggak kerja. Yang saya lakukan datang ke saudara saya, ke kakak, minta pekerjaan. Sana datang, assalamualaikum. Saya bercerita panjang lebar, jujur kepada kakak saya. Cuman kepada kakak saya jujur. Di rumah, di orang tua, ke nenek, di sana tidak jujur. Saya tidak berbicara yang sebenarnya. Tapi kepada kakak saya jujur bahwa saya begini saya keluar di PHK, hidup sedang membutuhkan, tiba-tiba di PHK harus keluar dari tempat itu. Nah, di sanalah awal bermulanya kehidupan saya berubah 180 derajat. Ketika datang ke kakak, saya minta pekerjaan. Saya ingin bekerja, ingin menghasilkan uang karena nenek sedang sakit gitu. Tapi ternyata pernyataan dari kakak, seorang kakak, ya, bukan menawarkan pekerjaan. Yang dia tawarkan malah pergi mesantren, menghafal Quran di Cikijing. Yang membuat saya langsung kaget juga. Dan kalau bahasa Sunda menghandek nahuleng sakedik. Saya minta pekerjaan tapi malah disuruh pesantren. Yang mana, ya? Pesantren itu sudah saya pernah saya lewati dulu. Itu juga udah zaman dulu waktu saya SD kan. Itu juga belajar nggak benar. Terus menghafal Quran, bayangkan menghafal Quran. Yang mana setelah saya dari SD itu tidak pernah sama sekali saya yang namanya nyentuh Al-Quran sekalipun, bayangkan. Kenapa? Karena saya tinggal di lingkungan yang, mohon maaf ya, yang tidak paham dengan agama. Dan di lingkungan tersebut didoktrin bahwa kalau baca Quran itu ya sekedarnya saja, ya biasa aja. Yang penting mah sholat gitu. Bareng belang betong oke sholat lah. Baca Quran pun nggak usah dibaca sama artinya, nggak perlu katanya. Nanti ribet hidupnya. Ada loh dulu, zaman dulu doktrin seperti itu. Kalau Quran itu nggak usah dibaca artinya, nanti bikin hidupmu susah katanya gitu. Itu saya. Itu bertahun-tahun saya pegang tuh doktrin kayak gitu. Tiba-tiba disuruh menghafal Quran. Saya kaget nih ya. Kok saya minta pekerjaan disuruh pesantren? Pokoknya nggak ada katanya. Nggak, kamu kerja keluar masuk. Kamu tuh terlalu terhadap dunianya terlalu ambisius. Jangan, kamu nggak usah kerja nyari uang. Mendingan kamu menghadap Allah dulu, katanya gitu bahasanya. Ya, mendingan kamu mendinginkan hati, ya, menyejukkan rohani dulu, tenangkan dulu pikiranmu. Pesantren kaji kijing, ngapalkan Quran. Bahasanya ngapalkan, ya, baca Quran kayak masih balelol, masih terbata-bata, tiba-tiba disuruh menghafal Quran. Itu sesuatu yang berat, tiba-tiba disuruh.
kayak yang tiba-tiba disuruh manggul batu dengan berat ratusan kilo gitu, tiba-tiba ngapain gitu. Nah, saya tidak langsung mengiyakan tuh waktu itu ya, tidak langsung mengiyakan, disuruh untuk berpikir dulu, silakan dikasih waktu untuk berpikir, diam dulu di sini selama beberapa minggu, ya, coba buka-buka Al-Quran. Saya kayak yang yang disimpan di sebuah tempat. Jadi diharuskan untuk berinteraksi dulu sama Al-Quran. Itu ada Al-Quran baca. Saya buka Al-Quran, nggak dapat feel-nya, nggak dapat. Saya nggak merasa ada kehatian, tidak ada hati. Nggak, kayaknya saya buka. Disuruh untuk berpikir selama beberapa minggu di tempatnya ya, di tempat beliau ada rumah kosong gitu ya, nggak dipakai, disuruh tinggal di situ untuk berdiam diri sendirian ya, buka Al-Quran, dikasih Al-Quran tiap hari, buka Al-Quran dibaca. Barikan nggak tahu benar atau enggak bacanya. Waktu dulu saya buka nggak ada hati. Disuruh ngikut ke masjid, ada kegiatan-kegiatan di masjid tuh, suruh ikut. Masjidnya Qadarullah waktu baru di daerah Panyawangan, Cileunyi. Saya disuruh ikut sama orang-orang, sama kakak saya diperkenalkan dengan orang-orang yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti penghafal Al-Quran di sana, terus pengajar Al-Quran di tempat itu. Dimas nih, ini ada nih, dia penghafal Al-Quran 30 juz. Ini Ustaz nih pengajar Al-Quran di sini. Ada ya, kata saya, hafal 30 juz, emang gampang gitu ya, bacanya aja susah, gimana cara menghafalnya ya. Berminggu-minggu saya kayak gitu, masih nggak tersentuh hati ini ya. Tiba-tiba ya setelah itu saya minta izin pulang ke rumah. Saya mau ibaratnya menenangkan diri dulu lah di kampung gitu ya, di Sumedang. Siapa tahu nanti dapat jawaban. Ya udah sok. Ya kakak saya udah pasrah ya. Ya udah sok terserah. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Pulang ke rumah, saya buka Al-Quran lagi, saya qadarullah saya baca. Tiba-tiba ingin membaca arti yang tadinya saya nggak mau ya, baca artinya. Tiba-tiba saya baca artinya ya. Saya kebuka surat Al-Baqarah yang bunyinya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala anfusihim gisawatu walahum adzabun. Setelah beres kajian, qadarullah beliau langsung pulang. Saya tidak sempat ketemu karena beliau juga katanya sibuk waktu itu teh, buru-buru. Saya nggak ketemu, nggak ngobrol, cuma mau lihat aja pas kajian. Beliau pulang, saya juga pulang sama kakak. Nah, ada lagi satu yang menarik ya. Setelah pulang dari situ, dari kajian bersama Ustaz Andri, saya tidur di tempatnya kakak itu. Tidur, malamnya saya mimpi ya. Saya mimpinya itu saya waktu itu digendong oleh Ustaz Andri, orang yang saya lihat sore tadi ketika kajian. Saya mimpi tiba-tiba digendong. Nah, besoknya saya bangun kaget, mimpi digendong sama Ustaz Andri, tapi saya nggak cerita sama siapa waktu itu, sama kakak juga enggak. Nah, mungkin ini jadi pertanda juga ya. Nah, ya besoknya kita pergi ya, beberapa hari kemudian lah ya, Ustaz Andri sudah ada di sini di Cikijing. Saya datanglah ke sini sama kakak dari Bandung, dari Cileunyi, pergi ke Ustaz Andri dulu, ke rumahnya Ustaz Andri Al-Burhan ya. Ada yang tahu Al-Burhan kan? Suka
dan rumahnya sebelah sana, disambutlah oleh Ustaz Andri, oleh keluarganya, dijamu makanan gitu ya, makan dulu. Waktu pertama ketemu juga sama beliau, melihat dulu di rumahnya, antum bagi yang belum pernah mungkin ya, dulu itu kitab semua. Satu rumah itu dinding-dindingnya kitab semua, kitab berbahasa Arab semua. Ini saya pertama kali ketemu Ustaz yang kitabnya sampai bergunung-gunung. Saya ini rumah apa ini, kata saya, merinding gitu. Jadi perasaannya kayak masuk ke situ ketika mungkin ya, ini halusinasi saya saja, mungkin ada setan di badan saya, tiba-tiba datang ke situ kayak setan tuh kabur semua, kayak takut mungkin gitu ya. Dan ketika ngobrol pun, pertama kali ngobrol sama beliau dengan Ustaz tuh luar biasa, udah kelihatan dari akhlaknya, cara bicaranya lembut, menyentuh hati gitu. Pertama kali ngobrol, ngomong juga, tiba-tiba bersalaman juga, pertama kali itu kayaknya langsung menyentuh hati. Diberikan nasihat gini-gini, langsung dibawa ke sini. Setelah itu akhirnya saya pertama kali datang ke sini, waktu itu kamarnya di atas tuh, yang jadi kelas SDIT Al-Azhar itu di atas, yang di lantai 2 tuh, itu dulu di sana asramanya. Ya, Ustaz Firdi juga tahu ya, dulu di situ. Kita semuanya di situ. Datang ke sini disambut sama Rois BEM kalau sekarang mah ya. Roisnya dulu Ustaz Cecep, terus ada Ustaz Tovan dulu, itu disambut oleh beliau, ditempatkan di kamar. Dan akhirnya saya ya malam pertama langsung menghafal Al-Quran tanpa aba-aba, langsung bawa Al-Quran bareng, menghafal semuanya. Tapi itu dalam keadaan saya bacaannya masih belum bagus tuh. Saya masih belum bagus dulu bacaan Al-Quran. Ini saya bawa Quran ke masjid ini, cuma dibuka doang, dilihat-lihat aja. Yang lain ngapalin, saya mah lihat-lihat aja. Takut, malu kalau bacaannya masih belum bagus. Nah, setelah itu besoknya saya bertanya-tanya sama teman-teman yang lain yang sudah mahir baca Al-Qurannya, ini gimana cara bacanya? Ada saya sampai beli Iqra. Saya sampai beli Iqra tuh. Saya ngumpet-ngumpet, nggak ada yang tahu, cuma ada beberapa orang yang tahu. Di anak saya beli Iqra, saya sambil buka YouTube. Dulu masih pegang HP kan, ya. Tapi nggak dipakai buat main game, enggak. Dulu pakai untuk belajar. Buka tuh cara baca Iqra seperti ini. Talaki sama teman-teman yang sudah lancar gitu. Saya banyak minta motivasi dari teman-teman yang sudah pengalaman sebelumnya, dimotivasi mengenai bacaan Al-Quran seperti ini. Kita harus begini, hati kita, niat kita harus karena Allah, tinggalkan ambisi dunia di luar ya, kita fokus dulu terhadap Al-Quran. Itu mungkin ya terlalu panjang ya. Baik, menarik ya. Jazakallah Ustaz. Kita tadi mendengar bahwa kena mental di usia berapa? SD kelas 3. Kelas 3. Usia berapa itu Ustaz? Usia 9 ya. Jadi kena mentalnya itu maksudnya karena saya posisi dalam keadaan tidak punya ayah waktu itu. Tidak punya ayah. Sudah tidak punya ayah. Sudah tidak punya ayah di umur 6 tahun. Ibu juga waktu itu entah kemana, nggak tahu, kerja mungkin apa alasannya, dia meninggalkan saya dulu. Terus sebelum ayah meninggal juga, ayah dan ibu itu sudah berpisah. Tiba-tiba saya di pesantren, nah itu kan jadi beban mental juga buat saya. Dan di pesantren itu ya keadaannya, mohon maaf,
tidak senyaman di pesantren ini, tidak senyaman di Ma'had yang sekarang antum tinggali ini. Bersih ya. Bersih ya, di sini mah enak, nyaman gitu ya. Makannya juga mungkin bisa kalian pilih mau makan apa aja gitu. Di sana berbeda. Itu yang jadi beban mental. Itu mungkin. Kalau sekarang bersih nggak Ustaz? Sekarang bersih, Ma'had. Ya, coba sekarang antum ya di sini. Ya kasur enak nyaman, betul kan? Itu kasur peninggalan kita ya. Udah Betul. tipis-tipis ya. Tapi kalau misalkan udah nggak kepake bisa minta lagi kan ke pengurusnya. Di sini mah enak ya. Sekarang bisa ngapalin juga, bisa main bola juga ya. Siapa yang ini? Nasir ya, bisa sambil main bola di sini. Di rumah kita kasur tebal ya. Tidur tuh nyenyak gitu ya. Gak tahu sekarang antum banyak itu jamur kayaknya. Udah tipis. Lemari ya, kita Ma'had itu masih baru, lemari, kasur, selimut, semua. Mungkin itu Ustaz, lanjut ke ini ya. Tadi yang menarik ayat Quran surah Al-Baqarah itu ya. Khatamallahu ala qulubihim. Coba bayangkan kalau hati kita tertutup, telinga, terus mata coba. Tidak diberikan akses untuk mendapatkan hidayah gitu ya. Jadi gimana kita mau menjalani hidup ini kalau tanpa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari itu ya, pas disuruh kakak antum untuk menyendiri dan itu gimana Ustaz? Itu kan hasil tadabbur ya, sedikit tadabbur. Jadi saya disuruh menghafal tuh Ustaz. Menghafal dari surat An-Naba. Coba kamu hafalin surat An-Naba aja dulu katanya, yang mudah. Kata saya ini gak ada yang mudah hafal Quran. Ya, waktu itu ya sulit An-Naba. Saya mulai menghafal dari ayat 1 An-Naba sampai 5 ayat, Ustaz. Itu kepala saya pusing. Cuman 5 ayat. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fi mukhtalif, sampai 5 ayat. Itu sampai beberapa hari ngapal 5 ayat itu sampai pusing kepala. Nggak tahu apakah memang kepala saya ada masalah atau mungkin setan-setan di dalam diri saya itu udah berontak gitu ya, mereka udah takut gitu. Wallah. Nah, jadi disuruh menyendiri aja dulu, ngapalin gitu, berinteraksi sama Al-Quran. Saya lihat kajian-kajian di YouTube. Nah, itu dari sana dimulai hati saya terbuka. Dari situ, terutama pas melihat ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah menutup hati mereka. Di sana saya mulai takut. Jadi takutnya saya bukan saya nggak mau, tapi hati saya yang tertutup. Nah, di sana saya mulai takut. Langsung memutuskan untuk pergi sini, datang ke Cikijing untuk menghafal Al-Quran. Gitu. Dan bertemu Ustaz Andri ya. Ustaz Andri dengan Ustaz Firdi di sini, Ustaz Arifin, Ustaz Rizal. Karena nih ya, antum ini berkumpul di sini semua itu tidak kebetulan tuh. Itu semua udah diatur, direncanakan oleh Allah. Kalian itu orang-orang terpilih yang Allah pilih untuk bertemu, berkumpul di sini sama-sama menghafal Al-Quran. Ketika kita sudah dipilih, sudah menjadi pilihannya Allah, maka gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya untuk menghafal, untuk belajar. Karena kalian lihat sendiri zaman sekarang, apalagi di luar daripada lingkungan kita ini, fitnah itu sudah bertebaran. Betul nggak? Sudah merajalela fitnah. Sekarang kejadian di muka bumi ini tuh ya,
dosa yang dulu itu yang mungkin dialami oleh orang-orang zaman dulu, zaman Nabi, sebelum Nabi Muhammad, bahkan itu cuma 1-2 dosa itu yang dilakukan oleh kaum Nabi terdahulu. Sekarang coba lihat, sekarang hampir semua dosa-dosa yang dilakukan kaum para Nabi dulu itu ada di zaman kita semua. Betul nggak? Dosanya kaum Nabi Lut ada sekarang dilakukan, ya. Dosanya kaum Nabi Nuh ada sekarang dilakukan. Jadi sekarang bahkan tinggal milih kayaknya dosa di luar kemaksiatan itu ya merajalela. Itu mungkin saking fitnah di akhir zaman yang sudah tersebar di zaman kita. Jadi kalau kata nama, kalian harus bersyukur untuk kalian semua bisa hadir di sini, bisa berkumpul untuk menghafal Al-Quran bersama-sama, saling menguatkan, saling memotivasi, ya. Jangan pedulikan tentang dunia, fokus saja dulu di sini menghafal Al-Quran. Dunia, urusan dunia, biarkan Allah yang mengatur. Itu. Fokus akhirat itu ya. Fokus akhirat. Terus yang menarik, Ustaz, dulu mah nggak pegang HP kita tuh ya, tapi nggak ada yang main game. Nah, menarik gitu ya dulu. Beda dengan sekarang. Gitu ya. Iya, betul. Bebas gitu. Kita juga dulu bebas. Nah, sekarang mah nggak boleh ya. Kita mah bebas. Tapi ada 1-2 yang main game. Tahu nggak hasilnya? Kerja ke laut. Maksudnya ketika di sini tidak maksimal, banyaknya main game, hasilnya ya seperti di sini kita disibukkannya dengan itu, hasilnya ya kayak gitu kualitasnya. Betul. Zaman dulu itu kita masih pegang HP, tapi isinya konten-konten dakwah semua untuk belajar. Jadi ketika beres hafal itu yang dilihat itu kajian-kajian ustadz yang waktu itu sedang naik daun ya, masih ustadz-ustadz kayak semacam Ustadz Adi Hidayat, kita nonton-nontonnya kayak gitu. Jadi nggak ada main game gitu. Insya Allah ya. Lanjut ke pertanyaan kedua, Ustaz. Bagaimana dunia pekerjaan yang membuat antum katanya sempat depresi, atau bagaimana itu perjalanan atau dunia pekerjaan itu, biar kita tahu ya yang belum pernah bekerja. Adalah salah satu di sini ada yang nggak bekerja. Ya. Dunia pekerjaan itu kalau tidak diimbangi dengan agama, dengan ilmu, tidak berkumpulnya dengan orang-orang soleh, itu saya yakin akan membuat seseorang itu depresi, stres dengan pekerjaannya. Ya. Coba bayangkan kalau di perusahaan punya bos yang tidak mengerti agama, pasti kalau masalah sholat aja pasti dipermasalahkan. Gitu. Hasil akan membuat lingkungan tersebut akan jauh dari yang namanya agama. Sholat aja susah, ya, dilarang gitu ya ibaratnya. Ibaratnya ibadahnya juga dipersempit gitu untuk melakukan ibadah, sehingga membuat situasi lingkungan kerja itu menjadi tidak nyaman. Akhirnya banyak yang depresi, yang mengundurkan diri. Ada yang bekerja, punya penghasilan, tapi dia masih melakukan judi online. Bekerja, penghasilannya besar, tapi masih mencuri. Di pemerintahan gajinya besar, ya, punya fasilitas, tapi korupsi. Di pekerjaan itu juga sama, ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Itu artinya di lingkungan tersebut itu tidak disentuh oleh agama, tidak disentuh oleh ilmu agama. Nah, dari antum ini semua,
Ya berharap juga nanti ke depannya ketika meskipun antum bekerja tapi dalam keadaan sudah paham tentang agama, bisa memilih mana lingkungan yang baik atau tidak gitu. Yang terpenting adalah ketika antum keluar dari sini itu bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitarnya, bagi masyarakatnya, bagi keluarganya. Itu kita membangun lingkungan yang positif. Jadi untuk antum ini ketika di sini menghafal Al-Quran, saya harapnya fokus saja dulu menghafal, tidak perlu memikirkan yang lain, tidak perlu terdistract dengan hal-hal yang lain. Itu. Kecuali kalau mau nikah, ya, kalau sudah ada jodohnya itu juga beda lagi itu. Karena hukumnya fleksibel kalau nikah. Tapi saya yakin di sini nggak ada dulu yang mau nikah dulu ya, fokus dulu mungkin ya. Oke, itu aja. Ya. Itu gaji terakhir berapa Ustaz Mas? Oh, ini masalah gajinya. Gaji itu yang lebih besar dari ngajar di sini, lebih besar dari di sini. Gaji malah lebih saya besar ya? Lebih besar. Apalagi waktu di pabrik membuat ban, ya dulu di perusahaan ban itu besar, lebih dari sini. Itu zaman dulu 2011, 2012. Tapi ya mungkin tidak ada keberkahannya di sana. Terus saya juga posisinya masih belum paham ilmu agama, belum tidak menghafal Al-Quran, ya tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin jadinya tidak berkah, tidak ada keberkahan di sana. Dan ketika saya bekerja dengan penghasilan yang lebih besar daripada di sini, justru dulu saya tidak dapat apa-apa, tidak punya apa-apa. Ya, tidak merasakan kenyamanan, tidak, ibaratnya saya nggak punya apapun gitu. Tapi ketika di sini ngajar ngaji, cuman ngajar ngaji itu, cuman les ngaji, cuman kursus ngaji. Tapi alhamdulillah ada punya keluarga, saya ibaratnya diberi alhamdulillah, ya disyukuri punya kendaraan, punya rumah juga, ya punya sesuatu yang saya tidak miliki di zaman dulu. Padahal penghasilan zaman dulu lebih besar daripada sekarang. Aneh kan, secara logikanya nggak masuk akal menurut saya. Yang cuman hanya ngeles ngaji, kursus ngaji yang dibayar cuma 100-200, tapi saya rasa itu sekarang saya lebih nikmat, lebih kaya, ibaratnya saya lebih banyak, ibaratnya lebih banyak harta sekarang daripada zaman dulu. Itu aneh, nggak bisa dipikirkan secara logika. Kekayaan itu dalam hati. Nah itu dia, yang terpenting itu kekayaan dalam hati itu yang terpenting. Hati yang merasa cukup ya. Betul. Dan keberkahan itu walaupun gaji kita kecil ada aja gitu. Karena diberkahi. Benar kayak tadi ya, korupsi. Betul. Itulah mungkin karena atas pengorbanan hijrahnya ya. Karena hijrah itu dan mendekat kepada Allah dengan Al-Quran, mungkin di situ juga salah satu keberkahannya. Ya, betul. Lanjut ke ini, selanjut ayat sesi kedua, Ustaz. Bangkit dari titik rendah. Apa pelajaran terbesar yang Allah ajarkan melalui masa-masa sulit tersebut? Pelajaran terbesar yang Allah ajarkan kepada Ustaz melalui masa-masa sulit atau ujian tersebut. Oke. Pelajaran yang saya ambil dari kehidupan saya sampai hari ini, menurut saya ya, kita tidak boleh meninggalkan orang-orang yang soleh. Kita harus mendekat terus, mengejar, mendekati orang-orang yang visi misinya itu agama. Gimana sih kita mencari orang-orang soleh? Gampang. Orang-orang yang selalu ada di lingkungan masjid, kajian-kajian di majelis ilmu, ya, pengajar-pengajar Al-Quran, gampang.
gitu. Kalau nyari-nyari orang soleh itu saja sih, karena saya juga bisa jadi saya dapat petunjuk hidayah itu yang karena saya didekatkan dengan orang yang baik, meskipun hanya satu orang, contohnya kakak saya gitu, yang sudah belajar agama terlebih dahulu daripada saya. Jadi menurut saya jangan tinggalkan orang-orang yang soleh di sekitar kita. Itu akan menjadi wasilah turunnya hidayah kepada kita, turunnya kebaikan-kebaikan kepada kita. Itu kalau menurut saya. Yang selanjutnya, di saat merasa putus asa. Tadi ya, ayat Al-Quran apa yang paling menguatkan hati Ustaz ketika putus asa? Mungkin ada ayat yang menguatkan hati untuk berhijrah, untuk memperbaiki diri selain yang tadi mungkin. Atau ketika di Mahat, ketika putus asa atau pernah ingin balik lagi ke dunia kerja, atau ada ayat Al-Quran yang menguatkan untuk tetap istiqomah. Oke. Saya itu kalau hidayah beda-beda ya. Hidayah, maksud hidayah kebaikan dari Allah itu bisa melalui apa saja. Kalau saya itu ketika mendengar Ustadz Cecep baca ayat wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati dengan nada yang merdu, beliau membaca lagi sholat. Wah, ini nikmat sekali, kata saya. Saya buka artinya apa, saya baca ternyata tentang orang-orang yang bertobat, dengan orang-orang yang bersegera menghadap Allah, yang nantinya diberikan ganjaran berupa surga yang seluas langit dan bumi gitu. Jadi sejak saat itu ya, di sini saya mencoba terus untuk memotivasi diri sendiri dan meminta motivasi kepada teman-teman yang lain. Pada dulu ada satu santri juga namanya Zaki zaman dulu. Kalau ngomong sama beliau itu tidak ada yang namanya keduniaan. Dunia itu nggak ada bagi beliau itu. Kita itu harus begini katanya. Kita fokus pada Allah, kita fokus pada Al-Quran. Dunia ini sudah terlalu gelap, sudah banyak hal-hal yang kurang baik di luar sana. Kita berkumpul di sini ya, itu dia motivasinya sebetulnya kita kumpul di sini itu karena dikumpulkan oleh Allah. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Makanya beliau termasuk orang yang paling rajin menghafal Al-Quran itu. Setiap hari itu satu halaman, malamnya di murojaah, besoknya satu halaman lagi, malamnya murojaah lagi. Udah satu juz dia setorkan satu juz. Terus tiap hari seperti itu. Jadi motivasinya akhirat gitu. Jadi untuk ayat yang memotivasi salah satunya adalah ada ayat yang dibacakan oleh rekan saya gitu, saya Cecep, itu ayat wasari'u ila magfiratin min rabbikum, surat Al-Imran kalau nggak salah. Itu Ustaz. Ya, kita ke teman-teman dulu Ustaz, barangkali ada yang bertanya kepada Ustaz Dimas, silahkan. Oh iya, Ustaz Dimas itu masuk ke sini usia 25 ya? Usia 25, ya betul. Paling tua itu Ustaz? Pada saat itu termasuk paling tua waktu itu saya, 25 itu. Paling sepuh gitu. Waktu itu ya merasa malu juga karena yang lainnya masih muda-muda. Di sini ada yang 25, yang di belakang, oh ya, 25 ya, sama seperti saya. Ya. Tapi gak minder gitu saja. Justru minder kan? Ya. Tapi karena saya punya pengalaman gitu ya, punya pengalaman hidup lebih dari yang lainnya, jadi saya ini aja merasa pede-pede aja, percaya diri gitu. Yang lain, yang seangkatan yang lain mengiranya saya itu
ustaz mungkin lah, udah ilmunya udah banyak, ya saya iya aja gitu. Padahal nggak tahu, masuk ke sini saya ikro dulu, belajar sendiri ikro gitu. Itu, dan saya juga memotivasi diri saya waktu itu dengan kisahnya Abu Hurairah, ya meskipun nggak bisa sampai seperti Abu Hurairah yang terlambat belajar ilmu hanya 3 tahun, tapi termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di situ saya termotivasi. Yang lain karena sudah mahir baca Qurannya, jadi yang lainnya ada yang berleha-leha, santai-santai. Saya gunakan waktu istirahat untuk baca Quran, baca, belajar. Ya, talaki ke teman yang sudah mahir, ini gimana bacanya, ini hukumnya gimana, seperti itu. Belajar ilmu nahwu, belajar sorong, gitu. Ngaji kitabnya sedikit-sedikit, meskipun tidak seperti Abu Hurairah gitu ya. Cuman saya memotivasi diri saya dengan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Silakan yang mau bertanya. Ada? Kalau nggak ada, dilanjut nih sesi 3. Ya, lanjut ke ini yang dunia vs akhirat, Ustaz. Banyak anak muda mengejar karir, bagaimana agar tetap sukses tanpa kehilangan iman? Boleh juga nanti buat pemirsa ya. Oke. Mengejar karir tanpa menghilangkan keimanan, ketakwaan kita ya. Yang pertama, cukupkan ilmu dulu, karena antum semua ini sekarang masih di sini, tidak ada beban pekerjaan apapun, betul nggak? Tidak ada kesibukan apapun, maka sibukkan dengan ilmu dulu. Ilmu. Terus banyakin koneksi dengan orang-orang yang menurut kita itu orang soleh gitu, supaya nanti ketika masuk ke dunia kerja kita tidak bisa memilih ya. Kadang tempat kerja itu kita tidak bisa memaksa orang lain seperti kita, tapi kita bisa menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain, dan mungkin itu saja itu bisa menjadi wasilah agar orang tersebut berubah menjadi baik. Yang penting kitanya dulu ya, kitanya dulu perbaiki. Bisa jadi nanti orang lain yang melihat kita bisa jadi berubah. Nah, di lingkungan kerja itu kita tidak bisa memilih semuanya jadi orang baik, tapi kita bisa membuat diri kita menjadi baik gitu ya. Ya, yang pertama ketika masuk di dunia kerja ya kita kerja seperti biasanya dengan baik, dengan jujur, kita komunikasi dengan baik dengan yang lainnya. Nah, nanti bisa jadi orang yang di lingkungan tersebut akan terpengaruhi oleh kita. Jadi bukan kita yang terpengaruhi. Adapun kalau misalkan nanti di luar kita itu ada pengaruh buruk dengan di lingkungan kerja tersebut, nah maka kita juga harus membangun koneksi di luar itu. Di luar itu ketika kita kerja pagi sampai sore, malamnya kita kajian, kan bisa sekarang banyak kajian. Nah, dari situ ya kemungkinan itu tidak akan terpengaruh dari hal-hal yang buruk di luar sana. Kalau menurut saya seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya sesi 4 ya. Untuk santri dan calon santri. Untuk santrinya, apa pesan Ustadz untuk mahasantri yang sedang menghafal Al-Quran tetapi mulai kehilangan semangat? Pertama saya ingin bertanya dulu, apakah handphone dikumpulkan semuanya? Ketika pembelajaran kumpulkan, tapi ketika libur dibagikan. Oke. Biasanya yang menghambat itu handphone pertama, ya. Karena di sana itu ketika kita klik aja itu kadang yang keluar yang aneh-aneh ya, itu bisa menghambat, mengurangi motivasi semangat kita dalam menghafal Al-Quran. Musik juga kita lepas daripada haram atau halalnya musik
itu kurang baik, tidak akan bisa bersatu dengan hafalan Al-Quran. Seperti air dan minyak tidak akan pernah bersatu selamanya. Ya, bahkan ya saya juga termasuk penikmat musik tuh dulu, karena saya juga pelaku seni musik dulunya, pemain band dulu. Sebelum saya tahu kalau musik itu akan membuat kita lalai dari ibadah. Kita terlepas dari hal-hal haramnya aja ya, karena ada perbedaan tetap. Tapi yang pasti betul musik itu akan melalaikan kita. Nah, handphone dikurangi, terus musik dihindari dulu, interaksi dengan perempuan itu ya. Jangan kalau punya pacar putuskan pacar ya. Kalau mau tunggu abang dulu beres 30 juz, baru nanti abang datang ke rumah orang tua. Kalau dia masih single pas kita beres, berarti itu yang terbaik. Kalau dia menunggu pas kita sudah beres masih ada, berarti dia yang terbaik buat kita. Kalau dia ketika kita sudah beres 30 juz nikah sama orang lain, nanti dia pengkhianat, tinggalin. Biasanya itu perempuan godaannya ingin nikah, nah di pertengahan itu, kok kuat sih pengen nikah ya, ini mau udah pusing lah, nikah aja. Untuk yang umur 27 masih bisa dipahami ya, umur 25 ke sana masih bisa dipahami kalau ingin nikah. Tapi kalau masih umur 20, 21, 22 udah pengen nikah, kayaknya saya belum bisa memahami seperti itu. Karena ada satu ceritanya, saya juga sebenarnya kesini tuh udah hampir mau nikah, saya itu si perempuan itu udah nyuruh saya ke rumah orang tuanya. Tapi saya katakan saya mau pesantren, saya mau ngapal Quran. Jawabannya apa si perempuan itu? Mau ngapain pesantren? Mau ngapain ngapal Quran? Saya nggak jawab, ya nggak jawab. Saya blokir nomor teleponnya, saya pergi ke sini tanpa memikirkan lagi si perempuan itu. Saya nggak tahu sekarang ya udah nikah mungkin. Ya kan dari pernyataan itu ada bisa diketahui bahwa perempuan itu tidak akan bisa menjadi pasangan hidup kita nanti kalau kitanya hafal Quran, kitanya belajar Quran, kitanya jadi pengajar Quran. Jadi memilih jodoh juga harus dilihat dulu ya, kriterianya harus yang terbaik menurut agama. Biasanya sih itu yang hambatan dalam hafal Al-Quran. Cukup Ustaz? Cukup. Apa tadi katanya? 1 HP, 2 musik, 3 pacar perempuan ya. Karena semuanya itu kayaknya menyebabkan pintu dosa yang membuat kita atau Al-Quran itu menjauh dari kita ya. Jadi Al-Quran yang gak mau ya. Selanjutnya untuk calon santri Ustaz, apa pesan khusus bagi calon mahasantri baru yang akan memulai perjalanan menghafal Al-Quran di Mahatafidz Al-Azhar? Bagi calon santri yang sudah lancar membaca Al-Quran, itu tidak akan ada hambatannya. Saya dulu lihat ini siapa namanya? Siapa? Akil sekarang udah lancar baca Qurannya. Udah hafal berapa juz? Ya, jadi imam. Nah, kalau misalkan datang ke sini dalam keadaan sudah mahir, sudah lancar baca Qurannya, tidak akan ada hambatan. Itu akan seperti jalan tol, ya, akan lancar menurut saya. Tinggal apa? Konsistennya, istiqomahnya. Biasanya kebanyakan yang lebih semangat itu justru yang dulunya belum bisa apa-apa. Kayak saya itu lebih semangat. Kalau yang sudah itu dia kayak seperti, mohon maaf ya,
Zaman dulu, zaman saya juga ada yang karena sudah bisa, sudah merasa pintar, dia berleha-leha, nyantai. Karena targetnya cuma satu halaman, gampang satu halaman, cetek. Akhirnya dia karena sesuai target mahan aja seperti itu tiap hari. Tidak ingin melebihkan. Jadi kalau menurut saya ya semangat ya, semangatnya dijaga, konsisten, istiqomah, teman-teman semuanya. Jangan lupa berdoa sama Allah, minta doa sama orang tua. Ya, kalau libur dipegang HP itu pakai untuk nelpon orang tua. Ma, ayah, ini aku udah setoran hafalan 2 juz, doainnya biar aku bisa nambah 1 juz lagi. Doainnya besok aku bisa nambah hafalan lagi. Coba seperti itu. Libatkan orang tua dalam hal apapun, termasuk menghafal Al-Quran seperti ini. Gitu. Yang terakhir dari sesi 4 ini yaitu ini Ustaz, menurut antum apa yang membedakan santri biasa dengan santri yang kelak membawa manfaat untuk umat? Oke. Santri biasa dengan santri yang kelak itu menjadi banyak memberi manfaat. Menurut saya yang akan bermanfaat nanti santri yang sekarang menghafal Al-Quran adalah orang yang menghafal Al-Quran itu pakai hati. Dia mudah tersentuh, dia mudah menangis dalam kesendirian ketika tidak ada siapapun. Dia merenungi ayat Al-Quran dengan menangis. Dia menyendiri hanya untuk merenungkan satu ayat Al-Quran. Jadi menurut saya yang akan bermanfaat adalah santri yang menghafal Al-Qurannya, mempelajari Al-Qurannya dengan hati yang lembut, ya. Tidak hati yang keras. Itu nggak apa-apa, laki-laki nangis nggak apa-apa, apalagi nangisnya karena Allah, karena takut neraka, takut surga. Takut surga? Ya takut surga, takut neraka, menginginkan surga. Mohon maaf nih, udah mulai siang. Nah, kalau saya seperti itu ya. Jadi ambisinya bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya 30 juz saja beres, lalu ingin jadi penghafal Al-Quran, udah tamat, beres jadi ulama gitu, misalkan, nggak semudah itu. Karena kalau dengan hati nanti dia akan ada motivasi yang lain ketika sudah beres menghafal, nanti kesana aja dia harus belajar apa. Terus ketika nanti dia belajar, jangan diniatkan untuk mencari dunia, jangan. Untuk bermanfaat di keluarga, di masyarakat gitu. Jadi menurut saya kalau saya pastikan santri yang akan bermanfaat nanti di keluarga, di masyarakat adalah santri yang belajar, yang menghafal Al-Qurannya itu memakai hati. Cukup Ustaz. Ya. Sesi 5 penutup nih Ustaz. Apa satu kalimat yang ingin Ustaz titipkan kepada seluruh santri dan alumni Ma'had Tahfidz Al-Azhar, untuk santri dan alumni? Pesan yang saya ingin sampaikan kepada semuanya, yang pertama, ya teruslah berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam mencari ilmu, sampai kalian tidak punya lagi waktu untuk belajar. Kalau bisa semuanya di sini, yang ada di sini, mudah-mudahan semuanya jadi ulama. Itu aja, mudah-mudahan jadi ulama. Tapi bukan berarti jadi ulama itu ingin terkenal, bukan ingin punya nama di kalangan masyarakat. Kenapa? Karena kita lihat hari ini orang yang belajar agama itu semakin sedikit tuh. Terutama para ulama. Hari ini kita lihat orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu itu banyak yang wafat.
banyak yang meninggal tuh. Kalau misalkan ulama sudah tidak ada, siapa yang akan mengajarkan ilmu kepada kita, kepada masyarakat? Saya berharap itu kalian jadi ahli ilmu semuanya. Nggak usah jadi presiden, jadi gubernur, nggak usah. Jadi ahli ilmu aja. Itu cukup. Dunia dan akhirat itu akan mengikuti. Harapan saya itu semoga kalian semuanya jadi ahli ilmu tuh. Amin. Untuk alumni, Ustaz? Untuk alumni, pesan saya semoga tidak lupa dengan teman-temannya di Mahat dulu pertama. Yang kedua, kalau alumni kan sudah di luar, udah ini semua ya, udah jadi orang hebat gitu ibaratnya. Semoga saling mendoakan saja sesama alumni, semoga kita saling menguatkan, saling bersilaturahmi, kita tetap berukhuwah Islamiyah. Semoga kita bisa berkumpul lagi bersama-sama, maksudnya kita berkumpul bermajelis, kita bahasanya sekarang ya bernostalgia mungkin ketika kita dulu di Mahat Tahfidz Al-Azhar, kalau dulu mah Laboratorium Ilmi. Ya, pesan saya antum semua menjadi orang-orang yang sangat-sangat bermanfaat di masyarakat. Ini yang bonus Ustaz terakhir ini, Mas. Yang bonus terakhir. Jika hari ini adalah hari terakhir Ustaz hidup di dunia, amalan apa yang paling ingin Ustaz lakukan? Amalan apa yang ingin saya lakukan jika hari ini hari terakhir gitu? Ya. Kalau mengutip dari ulama, salah satu ulama ketika ditanya kalau besok hari kiamat apa yang ingin dikerjakan, amalan apa yang ingin dikerjakan, beliau menjawab ingin mengajar ilmu. Betul nggak? Ya, ingin mengajarkan ilmu. Ya sama saya juga, kalau misalkan besok hari kiamat, saya juga ingin beramal dengan mengajarkan ilmu yang saya punya. Ya, mengajar Al-Quran, mengajar agama. Mungkin kepada, kalau saya batasannya hanya untuk anak-anak kecil ya. Karena alhamdulillah sekarang juga saya membuka rumah Quran gitu, mengaji untuk anak-anak. Jadi kalau ditanya amalan apa yang ingin saya kerjakan kalau ini hari terakhir saya, ya saya ingin mengajar Al-Quran sebisa ilmu saya yang saya punya. Gitu. Alhamdulillah banyak sekali ya pelajaran yang kita simak tadi dari perjalanan atau pengalaman Ustaz Dimas. Untuk dua orang boleh jadi 100.000 ya. Pertanyaannya tentang apa kan? Yang antum ceritakan itu berarti yang menyimak dia pasti bisa menjawab. Oh gitu. Apa ya? Yang susah. Yang tadi disampaikan gitu. Ya. Oke. Udah siap uangnya? Udah. Lumayan tuh ya buat ngabaso. Saya itu kan santren ya, mulai pas dari kecil SD. Pertanyaannya, kelas berapa waktu itu saya mau santren? Mau gampang itu Ustaz, susah ya mah. Kan yang disampaikan. Kelas 3. Betul. Udah. Satu orang gitu. Satu lagi Ustaz. Melayang 50.000. Yang satu lagi. Tidak gampang semua yang tadi saya sampaikan ya. Apa ya? Oke. Ada yang orang Bandung nggak ya? Banyak.
Gimana ini yang susah teh yang kayak gimana, Ustaz? Kalau dari saya gak apa-apa. Hah? Dari saya ke mereka. Oh, boleh sok. Takut pusing tadi, banyak ngobrol ya, ngomong. Ya. 3 pertanyaan. 1, ayat berapa yang disebutkan Ustadz yang membuat berubah? 1 ya. Kedua, Ya, ada 2 orang yang membuat Ustadz Dimas tertarik untuk belajar agama, untuk tersentuh. Siapa aja? 1 lagi, Ustadz yang didengarkan oleh beliau ketika mulai mengenal belajar agama gitu ya, yang membuat mau hijrah. 3 itu harus dijawab. Yang sudah dapat 50 boleh juga ya. Silakan. Nasir. 1. Hah? Soal pertama tadi ayat Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 7. Betul, Ustaz? Ya, itu ayat 7 kalau nggak salah ya. Kata. Boleh dibaca, Ustaz? Nasir manzar tahun Allah untuk. Ke depan antum. Oh ya, ke depan. Setelah itu apa? Ayat berapa tuh? Ayat 7 kan? Coba cek deh. Saya nggak tahu kalau nomor ayat Pak. Takut 7 ya? 7, 6. Sir kepayun nanti ke dia. Ya, jawab itu ke kamera meh, lebet kamera. Tidak, enggak. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 7 betul. Yang kedua, mau ngejawab gimana soalnya gak tahu. Kedua apa coba? Ada yang tahu? Ada soal kedua. Soal kedua Ada 2 ustaz. Oh, 2 ustad. 2 ustaz yang menjadi Bukan 2 ustad. 2 orang. 2 orang yang menjadi motivasi Ustaz Dimas adalah pertama yaitu kakaknya. Namanya sebutkan. Oh enggak ya. Yang kedua itu Ustaz Andrik Adian. Betul, Ustaz? Iya, betul. Betul. Satu lagi. Ustadz dari ceramah kajian di YouTube katanya di Acak, katanya ketemu Ustadz itu. Ustadz siapa dan ngebahas apa itu. Dia yang ketiga ya, Ustadz siapa yang kau dikasih tahu atuh? Hah? Ustadz yang didengarkan pertama ya di YouTube tapi ya. Itu. Oh, yang di YouTube. Ustaz Adi Hidayat. Itu mah ketika sudah di sini. Oh, Ustaz John Gipri. Betul. Tadi pertama salah, Ustaz. Oh, tadi salah tadi teh. Sah teh. Kan dua nana. Ate. Betul. Betul teh, Ustaz, sah teh. Karunya. Karunya. Masih ikut we mau 10.000. Iya. Bagi-bagi. Baik, 1 kali lagi lah berarti 150.000 ya. 1 lagi ya. Dari Ustaz mangga, silakan barangkali. Dari anak apanya nih? Masih Jawaban pertanyaan yang dari luar tema nggak apa-apa. Di luar tema. Barangkali ada yang telat pengen menjawab. Oke. Lanjut Surah ayat boleh, Ustaz. Dan ayat berapa yang pertama kali saya hafalkan? Banyak nih. Tadi gimana Ustaz yang duluan? Ulangi, ganti. Berdiri atau senyap? Berdiri. Berdiri. Kelas. Apa ya pertanyaannya? Kenapa saya sampai dikeluarkan dari pekerjaan saya di restoran? Ini duluan nih. Karena suatu produk yang busuk, yang rusak. Ya, betul. Tuh. Ya, insyaallah betul. Barakallahu fiik. Ada 3 orang ya, Nasir.
Afgan sama Ilham. Nanti pas pulang Sadimas temuin Sadimas. Enggak ketemu. Tiana ya setelah ini ya Allah. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila dari kita berdua ya sebagai alumni belum bisa memberikan yang terbaik buat antum. Mohon maaf apabila dari perkataan atau tingkah laku kami berdua mungkin saja yang selama di sini tidak berkenan di hati antum, mohon diikhlaskan ya. Takut ana zolim, Sadimas zolim. Mudah-mudahan kita bisa saling terus mengingatkan dalam kebaikan, kesabaran, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini saja kami ini ke MC, serahkan ke MC.